agak beda, bahkan lebih parah mungkin. Fa'idha akalta wa innama al-maqsudu kasru syahwatik. Tujuan puasa apa sih? Apakah tujuan puasa kita mengumpulkan makanan yang biasanya kita makan siang, akhirnya jatah siang kita kumpulkan di malam hari sehingga kita makan pada waktu malam hari? Tidak. Tujuan puasa adalah innamal maksud kasru syahwatik. Tujuan berpuasa adalah mematahkan, menghilangkan syahwatnya kita. Menghilangkan syahwat makan kita. Tapi kalau bulan puasa biasanya tambah gemuk ya. Itu saya, kalau antum enggak beda, bahkan lebih parah. Biasanya gitu bulan puasa tambah gemuk biasanya. Wa tad'ifu quwwatik, dan dapat tujuan puasa selain untuk menghancurkan syahwat juga untuk melemahkan kekuatan. Kok bisa melemahkan kekuatan? Karena ketika kita banyak makan berarti syahwat, berarti kekuatan ada. Ketika kekuatan ada, kalau tidak ditasarufkan, tidak diarahkan kekuatan kita, maka yang terjadi adalah menjadi syahwat yang besar. Menjadi syahwat yang besar. Litaqwa biha ala taqwa, tujuannya adalah supaya kita ketika kita syahwatnya tidak banyak, maka ketakwaan kita akan semakin kuat. Fa idza akalta ashiyatan, maka apabila engkau makan pada saat malam hari, ma tadarokta bihi fataka sohwatan dohwatan, apa yang kamu kumpulkan dari yang tadi siang, fala faidata fi shaumika, maka enggak ada artinya kamu berpuasa. Makan malam tapi kamu yang tadi siang kamu kumpulkan dijadi satu, dimakan pada malam hari, maka fala faidata, tidak ada bedanya dengan puasa dan tidak berpuasa. Wa qad taqulat alaika ma'idatuka, maka sungguh telah berat lambung kamu. Wa min ain, dan tidak ada wadah abghadu ilallah, yang paling dibenci oleh Allah, min batnin, daripada perut, maliin, yang penuh, min halalin, dari makanan yang halal. Artinya perut kalau penuh dari makanan yang halal itu saja dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa idza muli'a min haram, bagaimana dengan perut yang isinya penuh dengan makanan yang haram? Makanan yang halal saja kalau penuh perut kita ini, tidak dibagi-bagi untuk makan sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya untuk udara, itu hukumnya adalah makruh. Bahkan bisa menjadi haram kalau kita teruskan makan sampai muntah keluar lagi, keluar lagi. Karena kita sudah kenyang, kita paksakan. Fa iza arafta makna shaumi, apabila engkau telah tahu makna puasa, fastakfir, maka perbanyaklah minhu, berpuasa, masnatokta, semampu kamu. Fa innahu asasul ibadat, mengapa? Karena puasa adalah asas, pokok, pondasi al ibadah. Puasa adalah pondasi ibadah. Miftahul qurbat, dan puasa adalah kunci kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, kullu hasanatin bi asyri amsalha, setiap kebaikan pahalanya adalah 10 kali lipat. Setiap kebaikan yang kita kerjakan pahalanya 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Illa shauma, kecuali berpuasa. Pahala selain berpuasa, pahalanya adalah 10 kali sampai 700 kali lipat. Illa shauma, kecuali berpuasa. Berapa pahalanya puasa? Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa adalah li, untuk aku, kata Allah Ta'ala. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang langsung membalasnya. Artinya pahala puasa tidak bisa kita ketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pahalanya langsung kepada kita. Artinya pahala puasa lebih besar daripada pahala amal soleh yang lainnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang telah menggenggam jiwaku, la khulufu famis shaim, baunya mulut orang yang berpuasa, atyabu indallah, lebih harum, lebih wangi di sisi Allah, min rihil miski, daripada baunya minyak kasturi, minyak misik. Saya pernah nyoba dan ternyata memang baunya enak. Misik yang asli, bukan misik yang palsu. Misik yang palsu di pasar
baunya nyegar, kalau kata orang Kediri nyegar baunya, bisa bikin pusing. Tapi kalau misik yang asli, wah luar biasa, nikmat. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, innama yadharu syahwatahu. Innama yadharu syahwatahu. Orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu dan makanannya, wa syarabahu dan minumannya, min ajli karena aku. Fasawmu li, maka puasa li untukku, wa an ajzibihi dan aku langsung yang membalas pahala puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil jannati babun, di dalam surga ada sebuah pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, disebut dengan pintu ar-rayyan, la yadkhuluhu, tidak akan masuk ke dalam pintu rayyan, ke dalam surga melalui pintu rayyan, illa shaimun, kecuali orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhaluhu ughliqa, apabila mereka orang-orang yang berpuasa telah masuk ke dalam surga melalui pintu rayyan, ughliqa, maka ditutup pintu rayyan. Di surga ada sebuah pintu yang namanya ar-rayyan, dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Kira-kira kita masuk pintu dari yang masuk sebelah mana? Pintu surga yang mana? Dari mana aja masuk? Fahadzal qadru min syarhi ta'at yakfika min bidayatil hidayah. Maka kami cukupkan menjelaskan masalah ketaatan. Imam Ghazali hanya menjelaskan dari mulai kemarin kita bagaimana dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Terus juga adab sholat, adab Jumu'ah, adab puasa. Mengapa nggak ada adab haji? Mengapa nggak ada adab zakat? Apa kata Imam Ghazali? Faidah tajta, apabila engkau butuh penjelasan tentang ila zakati, zakat, wal haji dan haji, au ila mazidin, atau kamu perlu tambahan li syarhi sholati wasiyam, tentang penjelasan masalah sholat dan puasa, kata Imam Ghazali, fatlubhu, maka carilah penjelasannya, mimma auradnahu, dari yang kami tuliskan, fi kitabina, di kitab kami yang bernama Ihya Ulumuddin. Artinya kitab ini cuma sebagai penggugah kita untuk membaca kitab Ihya. Alhamdulillah kami di sana sudah baca Ihya. Baca Ihya. Kalau yang terbitan Darul Minhaj ada sekitar kurang lebih 10 jilid. 10 jilid kita baca mungkin kurang lebih sekitar 3 tahun. 3 tahun kita baca, itu pun seminggu pertemuannya sekitar 3 kali. Sekitar 3 kali pertemuan. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah Ta'ala. Nikmat bukan cuma banyak uang, tapi nikmat juga termasuk rizki, bukan hanya uang, rizki bukan hanya harta, tapi ilmu juga termasuk rizki. Alhamdulillah bisa diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa duduk bareng bersama mereka para orang-orang soleh, itu juga termasuk rizki. Belum tentu kita diberikan rizki oleh Allah Ta'ala bisa duduk bareng bersama mereka para orang-orang soleh, para ulama, belum tentu. Tapi alhamdulillah kita bisa berkumpul dengan mereka, orang-orang soleh. Sudah sekian pembahasan masalah puasa. Nanti malam kita akan bahas tentang pembahasan menjauhi perbuatan maksiat. Ada yang mau tanya kan? Gak mau tanya? Ustaz, kan kita nggak boleh makan banyak nih Ustaz. Tapi misalnya nih ada makan, kadang puasa itu kan orang memberikan makan banyak gitu Ustaz. Misalnya setelah ini kita makan malam gitu daripada membazir kan Ustaz ya. Tapi jadi haram membazir Ustaz. Itu alasannya santri biasanya. Iya sama, saya juga dulu begitu. Kalau antum nggak beda arah lagi. Iya, walhasil kadang-kadang kita dilema antara sudah dalam keadaan kenyang dengan makanan yang berlebih. Kita dalam keadaan kenyang dengan makanan yang berlebih. Solusinya bagaimana? Ya, kalau sekiranya kita masih bisa dimakan untuk nanti, ya dimakan. Atau janganlah kita pelit-pelit pada orang lain. Mungkin di jalan sana, apalagi di sini pinggir kota, banyak orang-orang yang mungkin belum pada buka puasa, ya kita berikan kepada mereka kelebihan-kelebihan. Bahkan
di Mekah itu biasanya kalau ketika setelah buka puasa itu lebihnya sangat banyak, bukan banyak aja, banyak. Kalau kata orang Jawa Timuran banyak, saking banyaknya korma, roti, apa tadi saya bilang minumannya apa tadi? Subia. Wah itu subia ada yang warnanya merah, ada yang warnanya putih. Aduh nikmatnya. Kalah es teh kalah. Lawannya es teh. Kalah es campur, kalah es campur. Es buah kalah, pokoknya semuanya kalah pokoknya. Itu terkadang lebih banyak lebihnya. Bagaimana terus sedang kita santri di rumahnya Buya, itu juga kadang-kadang orang bawa makanan dari luar untuk kita konsumsi bersama-sama saat berbuka puasa. Itu pun sudah mencukupi sebetulnya, kita nggak makan malam. Dan biasanya saya alhamdulillah seperti itu. Saya mencukupkan diri untuk makan ketika berbuka saja. Karena kalau malamnya makan lagi sudah nggak kuat. Berbuka saja sudah kenyang alhamdulillah. Banyak makanan, ada 5 jenis, 6 jenis. Wah ada jubnah, ada rotinya. Nanti kalau saya ceritakan kamu ngiler semuanya, jadi nggak usah. Itu pun sudah kenyang kita alhamdulillah, sudah kenyang. Itu pun masih ada lebihnya. Akhirnya kita kasihkan kepada orang-orang yang ada biasanya di sana ada orang takroni, namanya orang takroni, orang hitam yang mereka suka minta-minta, mereka suka di pinggir-pinggir jalan, kita kasihkan ke mereka. Itu kalau di Mekah dulu. Jadi kalau memang nggak habis ya kita tasarufkan. Atau mungkin ada jamaah yang ingin bawa pulang untuk dimakan sama keluarganya di rumah, silahkan. Yang penting jangan sampai mubazir. Dengan alasan mubazir dihabiskan semuanya. Siap. Jadi santri harus siap kenyang. Lagi yang tanyakan? Ya. Tadi untuk menyampaikan yang salah satu puasa yang bulanan itu tahunan itu adalah puasa 10 hari Zulhijjah ya. Iya. Nah, tapi yang 10 Zulhijjah itu kita sudah masuk lebaran Haram. Maksudnya 10 pertama bulan Zulhijjah. 10 pertama berarti dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tanggal 10 ya berarti sudah Idul Adha, diharamkan kita berpuasa. Ada 5 hari yang diharamkan kita berpuasa. Pertama, tanggal 1 Syawal yaitu Idul Fitri. Yang kedua, Ayyamut Tasyrik. Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik. Berarti total jumlah 4 tambah 1 jadi 5. Tanggal 10 adalah Idul Adha. Tanggal 11 hari Tasyrik. Tanggal 12 hari Tasyrik. Tanggal 13 hari Tasyrik. Ada satu permasalahan. Menyembelih hewan kurban pada hari Tasyrik. Apa hukumnya? Boleh. Tapi ternyata ada yang mengatakan tidak boleh. Bukan perbedaan pendapat para ulama, bukan. Ini pendapat satu kelompok yang nyeleneh. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah menyembelih hewan kurbannya pada hari Tasyrik. Dengan alasan demikian, dengan alasan Rasulullah tidak pernah menyembelih, akhirnya menjadi haram. Rasulullah tidak pernah sholat di atas sajadah, dan beliau sholatnya langsung ke tanah. Maka sholat di atas sajadah, karpet, ubin haram. Oleh karena itu masjid yang ada sekarang semuanya haram. Karena apa? Karena masjid semuanya sudah ada karpetnya, ada ubinnya, haram masjid sekarang. Terus sholatnya di mana mereka? Seandainya semuanya sekarang sudah ditutup semua tanahnya, sholat di mana mereka? Agak nyeleneh, pendapat yang nyeleneh ya, karena salah paham, karena salah dalam memahami teks syariat. Lagi mau tanyakan? Iya, Masya Allah. Ustaz, bagaimana ulama-ulama terdahulu tetap menjaga kemuliaan di saat jalan sendirian, dalam hal ini puasa, kemudian lingkungannya ketika lingkungan yang islami, lingkungan apa saja islami, insya Allah teman-teman soleh kan ya itu insya Allah mudah lah untuk bisa menjaga dari hal-hal yang menjadikan pahala puasa hilang kan. Namun ketika lingkungannya adalah lingkungan yang terbiasa dengan keburukan, kemaksiatan,
bagaimana ulama-ulama terdahulu bisa menjaga, jadi sehingga pahala puasanya itu tetap ada. Sebenarnya misalkan tadi salah satu yang bisa membatalkan pahala puasa adalah an-nazra bisyahwat, memandang dengan pandangan syahwat. Itu dapat membatalkan pahala puasa. Sedangkan sekarang kita hidup di kota macam-macam. Ada orang yang kelihatan pahanya, ya. Ada orang yang kelihatan cuma matanya doang. Ada yang kelihatan macam-macam, pokoknya macam-macam. Walhasil hidup di kota. Bagaimana caranya kita? Caranya jaga pandangan. Caranya ghuddul basar, jaga pandangan. Bahkan Sinali mengatakan la tutbi'in nazrata fa inna lakal ula wa laysa laka at-taniya. La tutbi'in nazrah, jangan engkau ikuti pandangan kamu. Fa inna lakal ula, karena sesungguhnya pandangan yang pertama itu adalah rezeki kamu. Dan jangan diteruskan. Wa laysa laka at-taniya, sedangkan pandangan yang selanjutnya itu bukan rezeki kamu. Wah, rezeki ini jarang-jarang ada ini, dilihatin. biar clear maksudnya pandangan itu apakah pandangan yang sekilas atau misalkan kita nggak berkedip tapi dalam waktu yang lama. Ini namanya oportunis. Kesempatan harus diraih. yang namanya la tutbi'in nazrah, jangan kau ikuti pandangan, jangan kau mengikuti pandangan. Fa'in nalaka ula, yang pandangan pertama itu adalah untuk kamu, rezeki kamu. Pandangan pertama, itu sudah berarti kamu ya. Alhamdulillah, astagfirullah. Alhamdulillah lagi. Kalau diikuti berarti namanya tutbi'in nazrah, namanya yutabi'un nazrah. Kalau di lama kan termasuk ya, ketika dia melihat, dia menyadari itu adalah auratnya orang yang sudah dilihat. Kemarin teman-teman pada nanya gitu. Oh, berarti Kang Yusuf mufti, masya Allah. Cuma ada dua, kalau nggak mufti ya muftin. Kalau mufti ulama. Kalau muftin berarti tukang bikin onar. Dulu kita digituin sama Ustaz kita masalah fikih misalkan. Masalah fikih tanya, gimana pendapat kalian? Kamu gimana? Masya Allah kamu semuanya mufti. Tapi ada satu jadi muftin katanya bikin onar. Jadi tadi ingat saya ngaji di sana. Enak ngaji ya. Ada lagi mau tanya ya? Ya. Di hari anaknya lahir maksudnya ketika dia melahirkan. Kalau misalkan anaknya lahir hari Jumat 10 tahun yang lalu dan dia memuasai berpuasa pada hari lahir anaknya tersebut dengan niat supaya jadi anak yang soleh. Kalau ditambahkan niat lillahi ta'ala insya Allah jadi. Tapi kalau niatkan untuk Allah alam, sedangkan amal puasa itu sendiri tergantung niatnya. Jika niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala berarti ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau untuk yang lain berarti untuk makhluk. Apakah pantas kita beribadah kepada makhluk? Oleh karena itu terkadang memang orang awam nggak ngerti, perlu diluruskan. Cuma sedikit aja masalahnya. Tapi kita dianjurkan husnuzon kepada mereka. Jangan suuzon. Apakah kita tahu niatnya mereka? Tidak. Oleh karena itu husnuzonnya insya Allah niatnya walaupun untuk anaknya diniatkan, ya Allah saya bertawasul dengan puasa saya ini karena puasa adalah amal soleh. Bertawasul dengan amal soleh saya minta kepada Engkau ya Allah untuk menjadikan anak saya anak yang soleh. Jadi gitu alurnya husnuzonnya kita. Orang seperti ini biasanya berpuasa untuk anaknya jangan disuudzoni, tapi dia bertawasul dengan amal solehnya, dengan puasanya. Sedangkan tawasul dengan amal soleh boleh gak? Sangat boleh sekali, dan dalilnya jelas dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwasanya ada tiga orang yang terperangkap dalam sebuah gua. Satunya bertawasul dengan amal solehnya telah berbuat baik kepada orang tua
satunya bertawasul dengan menghindarkan dirinya dari perbuatan zina, satunya bertawasul dengan mengikhlaskan hartanya untuk orang lain. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan mereka dan mereka akhirnya terlepas dari belenggu di dalam gua tersebut. Gitu juga ada orang seperti ini, kita husnuzon. Dia niat bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan berpuasanya ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh. Insya Allah nggak jadi masalah. Insya Allah nggak apa-apa. Jadi begitu jalurnya, nggak langsung haram, nggak. Tapi kalau yang benar-benar puasanya karena orang, ya jelas nggak boleh. Jelas nggak boleh. Lagi pertanyaan? Karena yang diajarkan begitu ya, yang diajarkan itu. Cuma kadang orang awam nggak pahamnya langsung puasa untuk anaknya. Padahal gurunya ngajarkan, kiai dulu mengajarkan puasa dalam rangka bertawasul, minta kepada Allah supaya anaknya dijadikan anak yang soleh. Itu nggak jadi masalah, bagus. Masa seperti itu? Harusnya seperti itu. Ada riyadhah. Kalau orang Jawa bilang ada tirakat. Kalau pengen anaknya soleh, ada tirakat. Apakah tirakatnya ketika anak sudah lahir? Tidak, dari mulai dalam kandungan. Dari mulai dalam kandungan orang tua bertirakat. Dengan apa tirakatnya? Sering-sering baca Al-Quran, sering-sering baca sholawat. Kalau pengen anaknya soleh, sering-sering bangun malam, ngapain? Ngeronda. Itu namanya tirakat. Begitupun setelah lahir. Bahkan tirakat dimulai ketika mencari calon ibu untuk si anak. Harus itu. Anaknya belum ada, harus dicari calon ibunya. Biar anak kita ini punya ibu yang solihah, bisa menjadi madrasah pertama untuk anak kita. Ya. Kalau perihal puasa putih, Ya, puasa putih memang tergantung niatnya. Kita husnuzon, niatnya lillahi ta'ala. Dia mau puasanya putih, hitam, biru, hijau, terserah aja. Yang penting ketika waktunya berbuka dia berbuka ya. Yang penting ketika waktunya berbuka dia berbuka. Mau dengan nasi saja nggak jadi masalah, mau dengan garam saja nggak jadi masalah, mau dengan singkong saja nggak jadi masalah. Yang penting diluruskan niatnya. Nasi putih, ikan putih, daging putih, air putih, ya. Telur putih, ya. Tempe putih juga ada. Kalau misalkan kan kalau di sarang itu masih ada yang memang dia berpuasa untuk belajar ilmu debus itu apa enggak? Ya tadi dikembalikan lagi puasanya kita husnuzon kepada mereka, kita husnuzon. Untuk ilmu ya lillahi ta'ala, minta kepada Allah Ta'ala dengan bertawasul dengan puasanya, minta diberikan kekuatan sama Allah Ta'ala dan dikabulkan sama Allah Ta'ala. Dibacok gak mempan, dibakar gak mempan, paling cuma putus doang tangannya, paling cuma kebakar doang. Jadi kita husnuzon, kemudian kita tinjauan cara pandang kita adalah dengan cara pandang husnuzon, tidak suuzon. Selama itu puasa syariat dimulai dari terbit fajar sampai tergelam matahari, tidak wisol. Artinya tidak wisol, dia maghrib nggak berbuka, terus puasa sampai keesokan hari, itu yang nggak boleh. Itu sudah melanggar syariat puasa dari mulai terbit fajar, sahur sampai maghrib, sampai tenggelam matahari. Kalau sudah seperti itu dia berarti sudah puasa. Tapi apakah dia itu niatnya karena Allah Ta'ala? Ya sudah, kita harus menurut pada beliau, pada mereka kita harus menurut. Ya mungkin dia bertawasul dengan pahala puasanya, meminta kepada Allah Ta'ala untuk diberikan kekuatan sehingga menjadi kebal, dibacok kebal, dibakar juga kebal, ya, ditarikin bule juga kebal. Ya seperti itu kira-kira. Jadi cara pandang kita adalah husnuzon, bukan suudzon. Nggak boleh, nggak ada puasa putih, nggak ada puasa hijau, nggak ada puasa untuk debus, nggak
nggak seperti itu. Jadi fleksibel kita ya, fleksibel. Ya gimana? Kemarin sempat dengar kalau misalkan lagi puasa terus bertamu terus dikasih makan itu boleh buka kayak terus lanjut lagi terus tetap puasa kayak Oh gitu. Oh gitu. Kalau gitu dilihat apa yang disuguhkan. Amin kebab. Kalau menggoda. Salah. Iya, walhasil kalau demikian berarti kita harus kasih tahu sebelumnya, maaf saya sedang berpuasa. Maaf, saya sedang berpuasa. Atau karena ingin menghormati, biasanya orang bertamu disuguhi. Kalau emang ente berpuasa sunnah, ya sudah di rumah saja, nggak perlu bertamu. Atau kalau ente bertamu ya bilangin supaya nggak kecewa tuan rumahnya, nggak usah disiapin apa-apa, saya sedang berpuasa. Tapi kalau misalkan untuk jabul khotir, untuk nyenengin orang, idkhulus surur, nyenengin orang, idkhulus surur, jabul khotir termasuk amal soleh juga, termasuk amal soleh juga. Nyenengin orang itu termasuk amal soleh. Orang senang kalau disuguhin makanan dihabisin. Tapi jangan keterlaluan, semuanya habisin disuguhin. Nanti buat tamu yang lainnya gimana? Walhasil itu sesuai, itu kondisional. Boleh kita ngasih tahu, udah nggak usah disiapin apa-apa. Kenapa? Pokoknya nggak usah disiapin. Kalau terpaksa kita kasih tahu, kenapa? Saya pengen berikan kamu durian. Oh ya udah nggak apa-apa. Kalau terpaksa ngasih tahu, ya sudah saya sedang berpuasa. Oh ya sudah, kalau gitu nggak jadi. Padahal saya pengen ngasih kamu ini. Oh ya jadi deh. Sudah ya, kita dasar. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Allahumma ma'alaqtana wa limna ladzi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-ilma wal amal wa na'udzubika min adz-dzalali waz zalal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Yang terpenting nanti malam ini cara menjauhkan kita dari berbuat maksiat. Semoga kita semuanya terhindar dari perbuatan maksiat.